Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas Polres Lamongan Polda Jatim bergerak cepat menolong ODGJ di tengah jalan raya yang membahayakan jiwa ODGJ. Kerahkan 1.500 personel gabungan untuk menjaga perayaan Misa Natal 2024 di Gereja Katedral Jakarta Pusat sejak Selasa malam hingga hari ini. Polres Jember Polda Jatim melaksanakan program makan siang bergizi gratis untuk anak sekolah. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Rabu 25 Desember 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas Polres Lamongan Polda Jatim bergerak cepat menolong ODGJ di tengah jalan raya yang membahayakan jiwanya. Namun naas, Ibda Purnomo pelipisnya terluka saat ODGJ tersebut agresif menyerang dirinya. Ayo, percaya. Ayo toh. Gak apa-apa. Lo robek kepalaku. Ini. Kenapa ini? Harus jahit ya? Rumah sakit? Mesin aja. Mesin aja. Tadi ada luka robek sekitar 3 cm di pelipis mata kiri. Tadi penanganannya dijahit. Jahitannya tadi ada 4 jahitan. Iya, kira itu aja. Enggak apa-apa sih untuk keadaan lainnya, enggak apa-apa. Untuk luka sobek itu tadi aja. Dijahit 4 cm. Jahitannya dari 4 jahitan tadi. Dipukul ODGJ itu sakit, guys. Jangan sampai Bapak Ibu yang lihat ini dipukul ODGJ, sakit bener. Cenut. Yang bikin ketawa itu biasanya ngerawat ODGJ, ini dirawat gara-gara ODGJ. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian penyelamatan ODGJ hingga Ibda Purnomo terluka akibat serangan dari ODGJ, saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas Polres Lamongan Polda Jatim. Selamat sore Pak Purnomo. Assalamualaikum, selamat sore Mbak. Waalaikumsalam Bapak. Mungkin langsung saja pasca penyerangan kemarin terhadap Pak Purnomo, bagaimana kondisi Bapak saat ini? Alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan. Hanya saja kami mengalami luka robek dan harus menerima 4 jahitan di pelipis atas mata kiri ya. Namun alhamdulillah udah baikan sekarang. Baik, sebetulnya bagaimana kronologis kejadiannya Pak Purnomo? Jadi kemarin siang
kemarin siang kan kemarin sebelumnya kami menemukan seorang ibu yang hamil, terus menjadi korban pelecehan oleh anak pang jalanan. Sehingga siang itu sengaja rencana kami akan ketemukan ibunya dengan salah satu keluarganya. Di saat kami lagi mengunjungi ibunya itu, tiba-tiba ada 2 orang warga yang menyampaikan bahwasannya ada pemuda ODGJ yang melempar batu dan kayu di setiap pengguna kendaraan bermotor. Dan posisi saya pada saat itu saya dekat. Sehingga kami mencoba mendatangi dan memang saya lihat pemuda itu mondar-mandir di tengah jalan raya. Dan biasanya kan ya nggak ketemu ODGJ agresif sih. Namun kemarin pada saat saya temuin, saya pegang tujuan kami kan gimana caranya masnya ini nggak di tengah jalan raya karena memang membahayakan. Saya pegang tangannya itu dengan 2 tangan saya, tahu-tahu langsung saya dipukul. Nah, kemudian saya pegang 2 tangannya, tahu-tahu si ODGJ-nya ini menyerang, kepalanya dihantamkan ke pelipis saya. Dan tujuan kami kan nggak menyakiti, Mbak. Tujuan kami memang hanya kepingin menyelamatkan. Jadi kami berupaya menghindar gimana caranya. Kami juga nggak memukul, kami juga nggak melukai ODGJ itu. Kalau kami luka, ya memang sudah resiko kami dalam kegiatan sosial. Ya, jika kita melihat di video juga Bapak mengutamakan untuk mengamankan ODGJ tersebut dan mengabaikan luka yang ada di pelipis Pak Purnomo begitu. Ya, masalahnya kalau misalkan pada saat itu ODGJ-nya kabur, takutnya nanti malah terjadi laka. Kalau sudah terjadi laka nanti ada korban lagi yang mungkin juga bisa membahayakan nyawa si pasien ODGJ-nya ya. Jadi meskipun saya keadaan luka dan darah lumayan mengucur, kami nggak akan lepaskan sampai pemuda ODGJ-nya itu bisa kami bawa minggir di posisi yang aman, baru kami mencoba menutup lukanya biar nggak mengucur darahnya. Demikian. Lalu bagaimana dengan diagnosa dokter ketika Pak Purnomo dibawa ke rumah sakit? Diagnosa dokter harus dijahit sih Mbak, harus dijahit, terus kami harus istirahat 2-3 hari. Namun saya berusaha gimana caranya nahan rasa sakit itu. Awalnya kami nggak berkenan untuk dijahit sih, namun bilang dokter kalau nggak dijahit Pak nanti lukanya jelek. Jadi kami nurut aja, sehingga pada saat itu dekat kami dibawa langsung ke IGD Rumah Sakit Ibnu Sina dan dilakukan jahit operasi sama dokter. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi ODGJ-nya saat ini Pak Purnomo? Alhamdulillah untuk ODGJ-nya sekarang sore ini sudah tenang, sudah masuk di yayasan kami, Mbak. Baik Pak Purnomo, lalu di permasalahan lingkungan seperti itu jika ada ODGJ yang agresif begitu ya, lalu apakah ada himbauan kepada masyarakat begitu Bapak? Untuk himbauan kepada warga masyarakat, kalau melihat ODGJ sih memang kita harus baik kepada mereka. Kita sama-sama warga manusia, kita juga sama-sama hamba Tuhan. Namun kan kita tidak bisa tahu ODGJ itu agresif apa enggak. Kalau kita menemukan ODGJ agresif sih, pesan saya ya jangan terlalu mendekat karena memang sangat rawan, sangat membahayakan. Karena orang dengan gangguan jiwa itu bisa melakukan apa aja di luar dugaan kita. Namun jika kita melihat orang dengan gangguan jiwa, minimal kita laporkan ke aparat setempat ya, mungkin kepada pihak kepolisian atau ke pihak dinas sosial atau Satpol PP. Namun kalau memang ODGJ-nya itu tidak meresahkan, sih dibiarkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang meresahkan, segera mungkin menghubungi dinas-dinas terkait. Itu aja himbauan kami. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait yang masyarakat seringkali mengamankan ODGJ dengan melalui merantai orang gila tersebut, Bapak? Kami bersama dengan Polres Lamongan, dengan Pemkat Lamongan, kami bekerja sama gimana caranya Lamongan ini bebas pasung. Kami sampaikan kepada warga masyarakat bahwasannya kalau memiliki keluarga, minta tolong jangan dipasung. Jangan diikat rantai segala macam. Pemerintah manapun, daerah manapun sudah memberikan layanan gratis. Semua kembali lagi kepada pihak keluarga. Jadi pihak perangkat desa, dinas terkait juga harus sama-sama bekerja sama dengan anggota kepolisian, menyampaikan bahwasanya pasien dengan gangguan jiwa juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi pemasungan di daerah kita. Semuanya wajib dibawa ke rumah sakit jiwa.
Baik, terima kasih Pak Purnomo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak dan salam presisi. Salam presisi. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Polres Wakatobi berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada malam perayaan hari ulang tahun ke-21 Kabupaten Wakatobi. Kejadian tragis tersebut berlangsung tidak jauh dari kantor Bupati Wakatobi di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi. Wakapolres Wakatobi Kompol I Gede Pranata Wiguna menjelaskan, insiden bermula saat korban yang sedang menonton perayaan HUT Wakatobi di alun-alun Merdeka hendak pulang. Dalam perjalanan menuju tempat parkir, korban mengeluarkan ancaman kepada pelaku akan membunuhnya. Tidak terima dengan ancaman tersebut, pelaku kemudian mencabut badik dan menikam leher korban. Meskipun sempat dilarikan ke RSUD Kabupaten Wakatobi untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Tersangka bersama dengan teman-temannya melakukan nonton bersama dalam rangka perayaan HUT Wakatobi. Jadi ketika tersangka selesai melaksanakan kegiatan menonton, kemudian kembali ke parkiran untuk mengambil kendaraan tersangka di lorong jalan menuju ke parkiran, tersangka bertemu dengan korban. Pada saat tersangka bertemu dengan korban mengucapkan kata-kata, "Nanti saya bunuh kau." Mendengar kata-kata tersebut, tersangka merasa tidak terima, kemudian tersangka menarik badik yang dibawa oleh tersangka, kemudian berbalik badan melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 1 kali yang mengenai leher bagian kanan korban sehingga korban terjatuh, terpental dari kendaraan dan mengakibatkan korban dirawat ke rumah sakit kemudian meninggal dunia. Pemirsa, 5 orang yang merupakan pelaku pencurian puluhan AC di apartemen dokter di RSUD Haja Andi Depu Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil dibekuk aparat kepolisian Polres Polewali Mandar. Salah satu pelaku merupakan mantan teknisi di apartemen dokter berhasil diringkus saat hendak keluar daerah. Dari para tangan pelaku, polisi berhasil menyita 2 unit AC hasil curian. Kasus ini masih terus didalami polisi termasuk keberadaan barang bukti. Beginilah detik-detik usai Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar berhasil meringkus IY, pelaku utama pencurian 30 unit AC di RSUD Haja Andi Depu Polewali Mandar. Pelaku yang merupakan otak dari pencurian puluhan AC ini hendak melarikan diri keluar daerah, namun berhasil diamankan oleh polisi. Selain IE, polisi juga meringkus 4 pelaku lainnya di lokasi terpisah, di mana 2 diantaranya diketahui sebagai penada hasil curian. Ironisnya pelaku yakni IE merupakan seorang teknisi yang bekerja di RSUD dan juga penanggung jawab apartemen dokter. Pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2022 dan membegal AC yang terpasang di kamar milik dokter koas. Pelaku tak hanya menggasak pendinding ruangan, namun juga belasan unit AC yang belum terpasang. Dan total AC yang berhasil dicuri pelaku mencapai sebanyak 30 unit. Sementara hasil curian puluhan AC ini dijual pada 2 orang penadah yang merupakan tukang servis AC panggilan. Satreskrim Polres Polman berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian 30 unit AC di apartemen dokter di RSUD Polewali. Atas kejadian tersebut, kami dari Satreskrim melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP mengantongi 1 identitas pelaku. Kemudian kami lakukan pengejaran dan tadi malam berhasil kami amankan dan dilakukan pengembangan. Dari hasil interogasi kami berhasil mengamankan 4 pelaku lain. Saat ini polisi masih terus mencari keberadaan barang bukti AC yang dijual di beberapa tempat dan diketahui diantaranya dijual ke rumah ibadah. Dari Humas Polres Polewali Mandar melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus dugaan bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Kasus ini melibatkan bayi yang dilahirkan oleh pasangan MR dan FS berhasil terungkap setelah melalui proses tes DNA. Tidak hanya itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan, penyidik telah melakukan ekshumasi bersama dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Proses ekshumasi serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA terhadap bayi yang meninggal. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Sisa sampel barang bukti akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku atau akan dimusnahkan setelah 1 tahun masa simpan. Ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium DNA Kuswardani SSI MFAM APT Komisaris Besar Polisi. Demikian hal pemeriksaan DNA yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium DNA Polri. Mungkin teman-teman media ada yang ingin ditanya. Kami dari Gereja Salmasi Rekon Besar Bandung mengucapkan terima kasih atas support baik dari TNI, Polri dan membantu kami dalam keamanan. Kiranya semuanya kami merasakan adanya keamanan di lingkungan ini. Ya, kami atas nama umat Paroki Santo Yohanes Pembaptis Ciamis mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Ciamis serta tim gegana yang bertugas di sebelum malam Natal ini berupa aksi atau tindakan pengecekan serta pemeriksaan apabila ada barang-barang berbahaya serta ancaman-ancaman lainnya, membuat kami umat yang akan beribadah Natal dan Tahun Baru menjadi merasa aman, merasa nyaman dan dapat beribadah dengan lebih kondusif dan lebih khusyuk. Terima kasih kepada Bapak Kapolres dan jajarannya untuk pengamanan di malam Natal di tahun 2024 di Gereja Santo Mikael Indramayu. Terima kasih banyak Bapak Kapolres beserta jajarannya. Saya juga mengucapkan selamat Natal untuk kami umat Katolik di seluruh Indramayu. Mewakili Gereja Santo Yusuf, Gereja Katolik Santo Yusuf Jatibarang, mengucapkan banyak terima kasih terhadap jajaran TNI Polri atas menjaga keamanan pada malam hari Natal. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.